Betapa kita sadar, sahabat semua, semakin bertambah usia, ternyata kita tidak hanya cukup ya mengkonsumsi makanan fisik saja, tetapi kita untuk selalu ya bisa mengisi makanan-makanan rohani juga, karena untuk bekal kita di hari nanti. Di hari nanti ini tidak sekedar ada di alam keabadian saja. Pada saat usia kita yang sudah tidak muda lagi, itu membutuhkan energi yang besar. Teman-teman coba bisa amati di sekitaran teman-teman atau mungkin di keluarga teman-teman sendiri. Bagaimana saat keluarga kita ya yang mengalami usia yang sudah tidak muda. Kemudian ya mohon izinnya, mohon maafnya, di sini mungkin ada ya anggota keluarga yang usianya sudah tidak muda lagi, tetapi kemudian dia kayak anak kecil gitu ya, sering gelisah, kemudian juga bicaranya tidak bisa diarahkan, tidak bisa dikendalikan, bahkan cenderungnya itu sering marah, kemudian juga maaf ya julid gitu kan sama teman-teman sebayanya, atau mungkin kepada keluarganya gitu ya, atau ada orang yang masih lewat gitu kan. Nah, maka ada yang mengatakan orang tua kok kayak gitu kok orang tua gitu kan. Karena apa? Makanan rohaninya itu kurang, teman-teman. Nah, pada saat sudah terlewat seperti itu, ya bagaikan besi sudah berkarat, teman-teman. Jadi akhirnya tidak mudah untuk dibenahi, gitu ya. Maka untuk sahabat semua yang ada di sini, apabila masih ada punya orang tua yang masih bisa diarahkan ya, masih bisa diajak ini ya, kompromi lah, diajak bareng-bareng, arahkanlah untuk kekajian-kajian ya, mengisi hati, mengisi ada nutrisi jiwa yang lebih banyak lagi. Kemudian untuk selalu berpikiran positif. Karena apa? Untuk menghadapi hari-hari ya yang tidak mudah lagi, itu membutuhkan energi yang besar. Nah, akhirnya memang butuh yang adanya ketenangan agar bisa tidur pula dengan nyaman ya, tidak insomnia. Kemudian juga hati selalu di setiap saatnya juga dalam kenyamanan, bisa tersenyum di masa-masa di usia senjanya. Ini saya sarankan ya teman-teman ya, mumpung masih ada kesempatan kita bisa membersamai orang tua ya, teman-teman semua, untuk bisa membimbing ya, karena kan seperti gantian ya teman-teman semua ya. Pada saat kita waktu itu kita usianya masih di usia yang balita, masih usia yang belum dewasa, kita dibimbing oleh orang tua. Nah, saat kita sudah dewasa ya, kemudian orang tua itu pun perlu bantuan kita gitu ya. Jadi untuk bisa sesabar mungkin, untuk bisa lebih mengayomi, melembut, nah membersamai beliau semua, akhirnya bisa nyaman dan tersenyum ya di masa-masa tuanya, di masa usia senjanya. Nah, teman-teman semua, terbersit ya, saya ingin mengajak teman-teman semua di dalam kontribusi ini gitu ya, untuk bisa memberikan rasa damai, rasa nyaman kepada orang tua kita, mungkin simbah ya, kemudian kakek nenek atau ibu ayah gitu ya. Karena memang ada beberapa ya dari jamaah ataupun orang-orang di sekitaran kita yang mengeluhkan gitu ya, kok ibu saya kayak gini, ayah saya seperti itu gitu kan. Nah, memang pada saat usia yang memang sudah makin bertambah, terjadi ya seperti hanya ruhnya seperti mengecil. Makanya perlu sekali ya untuk bisa memberikan makanan-makanan rohani seperti ini. Nah, kita pun seperti itu teman-teman semua. Kita ingin kelak saat kita menghadap kepada Allah di dalam keadaan yang husnul khotimah. Berarti jiwa kita, roh kita banyak makanannya, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang mutmainah itu ya teman-teman. Maka jangan lepaskan di Riyadhah 2 kelas kita gitu ya, karena ini makanan terbaik. Saya kemarin sempat merenung gitu ya, apabila tidak ada kegiatan seperti ini ya, kayak apa rasanya gitu ya. Karena kan menghadapi pekerjaan kan banyak sekali ya, kemudian kurang ada penetralnya. Maka bersyukurlah ada kegiatan seperti ini menjadi pengingat ya, saat mau emosi kemudian ada remnya, saat mungkin mau galau, mau kepikiran karena belum berhasil yang ini, yang itu, yang sebelah sana, yang sebelah sini, akhirnya kemudian bisa bersyukur. Nah, hal-hal seperti inilah yang
perlu teman-teman semua kita pelihara, kemudian kita terus untuk bisa tumbuhkan ya di dalam jiwa kita kesemangatan untuk belajar. Yakin teman-teman, tidak ada meruginya, untung terus menerus. Mungkin saat ini teman-teman berinvestasi ya, baik ini ya dananya, mungkin juga waktunya, tenaganya, tetapi yakinlah teman-teman, diganti di sesi-sesi berikutnya itu makin lapang, kemudian diganti finansialnya makin berlimpah, diganti tenaganya makin memudah. Itu betul-betul teman-teman, dan itu saya rasakan ya. Ya mohon izin ya, mohon maafnya, mungkin seusia saya di orang-orang yang lain ya ada banyak keluhan, tapi saya bersyukur sekali. Nah maka saya gemar sekali mengajak, ayo gitu ya. Karena apa? Ini kan situasi yang sangat menyenangkan ya, bagikan seperti di surga. Maka di surga itu terlalu luas teman-teman ya, untuk saya sendirian, untuk kita hanya 50 orang, 100 orang gitu ya. Maka kita mengajak yang sebanyak-banyaknya, karena surga itu tidak hanya nanti di saat setelah kita meninggal, tetapi di dunia pun kita bisa merasakannya, yaitu dengan ada seperti DP-nya gitu ya teman-teman ya. Rasa seperti di surga itu walaupun mungkin setitik dari kuku yang hitam gitu ya, karena seperti sedikit sekali gitu ya, tapi rasanya tuh kayak tenang, bahagia, sejuk, damai. Karena apa? Roh kita selalu terisi energi langitan, amalan-amalan langitan. Nah malam hari ini teman-teman semua saya belum opening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sofli sotri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya ingin mengecek dulu semangatnya dari sahabat semua pada malam hari ini yang akan terapi ya, terapi syukur, agar kita selalu di dalam kesyukuran. Nah, syarat untuk kita bisa meraih banyak keajaiban dari LOP kita, yaitu hati kita jaga selalu senang, selalu bahagia, ya selalu bersyukur. Nah, ini maknanya adalah bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Tidak bersyarat LOP kita sudah terrealisasi, tidak bersyarat, tapi kita udah bahagia dulu gitu. Maka nanti LOP-nya cepat tersaji itu teman-teman, karena kita udah bahagia setiap saat. Nah jaga bahagianya itu, pagi bahagia, siang bahagia, sore bahagia, malam bahagia, sepanjang hari kita bahagia. Jangan satu hari saja, tapi ditambah esok hari, ditambah esok harinya lagi, sampai 1 pekan, sampai 1 bulan, sampai seterusnya dalam kondisi yang bahagia. Jaga energi bahagia. Walaupun mungkin ada tumbukan, oh keren gitu kan, langsung praktek ya dengan ada mix beberapa jurus ya, Masya Allah. Itu trik-triknya teman-teman ya, untuk bisa menjaga energi bahagia di dalam diri kita. Nah pada malam hari ini kita akan berhati-hati bagaimana kadar Islam di dalam diriku. Tidak di dalam diri Anda ya, di dalam diriku gitu ya, karena ini trigger ya, trigger untuk diri kita yang akan nanti Bunda Pita sampaikan. Teman-teman semua, kita sering berkata, aku seorang muslim loh gitu ya. Kemudian, tapi pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, seberapa besar iman Islam di dalam diri kita ya? Bagaimana Bunda Diana, mohon izinnya ya, masih ada pengajian ya. Bagaimana frekuensi keimanan di dalam diriku di dalam diriku ya. Seberapa besar Islam hidup di dalam diriku? Karena ini pertanyaannya untuk diriku ya teman-teman ya, untuk diri kita. Nah bukan hanya Islam KTP nih teman-teman ya, bukan juga hanya pada saat kita sholat ya, bukan hanya saat kita meminta pertolongan kepada Allah, tetapi adalah Islam itu hadir di setiap saat di benak kita, dalam rangka kita meraih keajaiban finansial, kemudian kita ingin berbahagia dengan pasangan, dengan orang tua, ya dengan keluarga, dengan tetangga, atau bahkan dengan orang yang menyakiti kita. Loh kan, kita harus terapkan ya ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Nah teman-teman semua, bagaimanakah kelanjutannya? Ya hati-hati bagaimana kadar Islam di dalam diriku, di dalam diri kita ya. Nah kita untuk bisa dengarkan ya dengan seksama
Oke, ilmu itu diikat dengan catatan agar tidak lari ke sana, lari ke sini gitu ya teman-teman ya. Silakan siapkan alat tulisnya ya, karena nanti bisa disimak kembali gitu ya. Nah teman-teman semua hati-hati bagaimana kadar Islam di dalam diriku, di dalam diri kita yang akan beliau Bunda Pita sampaikan. Tepuk tangannya teman-teman semua untuk Bunda Pita Nareswari yang luar biasa. Silakan Bunda Pita. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan. Openingnya selalu dahsyat dan Ya, menyala-nyala. Bikin selalu kita selalu membuka bahagia ya. ya biar Pagi terviral bahagia, siang bahagia, ya malam bahagia. bahagia Tidur juga harus bahagia. senyum ya harus bahagia terus Iya tuh. betul sekali Bunda Susan. Ya, Alhamdulillah teman-teman semuanya pada malam hari ini kita berjumpa kembali ya dalam ruangan terapi sadar napas ya. Sebelumnya apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar 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 biasa. biasa Ya, biasa. baik. dahsyat Apa Jai itu magnet rezeki? Satu satu Sama sama terus. terus. Ya. tepuk tangannya Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, sahabatku semuanya yang sudah hadir di ruangan ini, saya doakan senantiasa sehat paripurna. Amin. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. amin Insya Allah semuanya hafiz dan hafidah. amin Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Rezeki amin 5 miliar satu bulan ya. amin Kita sukses amin haji dan menghajikan umrah dan amin mengumrah. amin Dan syafaat dari Rasulullah masuk surga yang terbaik, surga Firdaus bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal amin alamin. ya Rabbal. Ya, teman-teman semuanya, kita pada malam hari ini akan membahas sebuah kajian dengan tema istimewa dan ini ada kaitannya dengan prosesi terapi yang akan kita laksanakan dan juga kaitannya dengan LOP besok malam yang harus kita masuki bersama ya. Bagaimana kita bisa sukses ber-LOP dengan mendatangkan keajaiban-keajaiban itu kan harus dimulai dari hati yang bersih dari luka batin ya. Makanya penting ya ketika teman-teman hari ini ya bagus ya berurutan antara LOP dengan terapi ini gitu. Ketika kita di terapi dulu hatinya kan udah plong, udah bahagia gitu kan, udah bersih dari luka-luka batin gitu yang ada. Kemudian kita masuk ke ruangan privat RFF LOP. Nah, di sana jadi LOP kita itu bersih ya, tidak ada perisai-perisai lagi, tidak ada kemelekatan lagi, tidak ada rasa sakit hati, kecewa, dendam, dengki dan lain sebagainya. Sehingga LOP kita bahagia terwujud. Wow, kerennya itu benar-benar dari hati. Ya udah deh, wow, keren gitu. Ya bahagia bener gitu. Saya ada kisah kemarin hari Senin gitu ya. Saya sampaikan juga kepada Bunda Susan itu saya itu nggak nyadar gitu bahwa yang namanya ATM itu tiada, maksudnya tidak ada di dompet saya gitu. Nah, dan ternyata nggak ada di dompet itu udah 1 pekan gitu. Bagaimana bayangkan rasanya itu ya teman-teman, sudah bersahabat dengan yang namanya ATM di rekening biasa kelundang-kelundingan ibaratnya kayak gitu, tapi gitu mau ditarik tunai uangnya loh kok nggak ada, kemana ya gitu. Nah, saya ingat-ingat terakhir narik di mana ya gitu. Saya ingat-ingat lagi gitu. Apakah ATM saya tertelan di mesinnya? Tapi saya nggak yakin. Saya merasanya itu sudah tertarik. Tapi kenapa kok masih ada di ATM? Apakah mungkin masih tertinggal di dalam mesin? Tidak saya tarik gitu kan. Nah, saya nggak ingat sama sekali. Waduh, kalau ini tidak ada ya tidak ada berarti saya harus ke bank karena sudah 1 pekan. Nanti saya harus mendatangi polisi, bikin surat kehilangan, harus begini alurnya gitu. Udah overthinking dulu. Nah, setelah itu saya tarik nafas, hembuskan. Ya udah deh, saya ikhlas, saya terima gitu. Saya terima dengan sukacita gitu. ATM saya nggak ada di dompet, wow keren, dan masih ada sejumlah uang di sana gitu kan. Ya udah saya lepasin aja, udah. Lah terus ditanya gitu kan, padahal dalam kondisi sedang mengikuti rapat gitu kan. Ditanya, Bunda Vita habis ini mau kemana? Ada yang mau ngajakin makan gini-gini. Saya nggak bisa ikut gitu. Saya mau mencari ATM. Tuh ATM-nya kenapa gitu? Nggak ada di dompet saya bilang gitu. Oh, dan itu kapan? Oh, udah 1 minggu. Kok bisa tenang gitu? Jadi
Lah mau gimana lagi, udah nggak ada. Saya bilang sama teman-teman sampai ketawa-ketawa aja, kalau udah nggak ada ya udah nanti dicari dulu, bilang laporan dulu biar diblokir gitu ke banknya. Nah udah datang, saya sudah datang ke banknya itu setelah rapat selesai jam 1 siang gitu, jam 1 siang. Nah setelah itu saya bilang lah ke customer service-nya itu, ibu merasa nggak kalau ATM ibu itu tertelan? Nggak tahu sih, saya nggak ingat, saya bilang gitu ya. Nah terus dilacak gitu kan, dilacak pakai sistem di bank. Saya saat itu LOP di mas-mas customer service-nya yang wajahnya lumayan high gitu ya. Ya itu kan good looking ya, kalau kalau apa namanya, teller gitu ya, customer service itu pasti good looking semuanya. Nah, setelah itu ada, saya bilang ada, saya nggak usah ke polisi, nggak harus kemana-mana, saya ada di situ gitu. Pokoknya ATM saya ketemu dia di depan, saya bilang kayak gitu. Nah, setelah gitu, bentar ya Bu, kami carikan ya, dicarikan, dilacak pakai komputer, terus dia mengeluarkan segeplok ATM. Itu ATM apaan? Nah, inilah ATM yang kadang-kadang tertelan bilang sih. Barangkali di ATM itu ada di sini salah satunya. Oh gitu ya, ya saya tungguin gitu. Setelah ditungguin, eh ya, suaranya menggema. Saya tidak pakai gema, Bunda. Ini orang sini asli, Bunda. Mungkin karena sinyal ya, Bunda ya. Ya, karena sinyal mungkin ya. Kemudian saya menunggu ya mas-masnya itu mencari apa namanya, tumpukan ATM saya barangkali ada. Akhirnya dicocokkan dengan buku rekening, ketemu ternyata di situ. Wah, jadi benar ya ATM saya tertelan. Nah, iya Ibu. Ya, mengapa kadar Islam harus diukur ya? Sahabat, kita tahu bersama-sama iman itu di dalam hati kita naik dan turun ya. Jadi kadang-kadang iman itu ketika iman naik, kadar Islaman kita itu bertambah ya. Kemudian ketaatan kita dalam beribadah itu seolah-olah pengen sholat terus, kemudian kita ingin menjauhi maksiat. Tapi tidak semua orang ya tahu bagaimana mengukur kadar keimanan, dan kadar keimanan itu ada kaitannya dengan kadar keislaman gitu. Seseorang yang dibilang bahwa Islamnya bagus, tentu saja dia imannya bagus. Tapi orang yang imannya kurang bagus gitu, maka belum tentu Islamnya bagus gitu. Nah, ibaratnya hanya Islam secara KTP saja gitu. Kemudian apa sih arti iman gitu? Iman adalah sesuatu yang kita yakini ya, dari hati ya, kemudian kita ucapkan secara lisan, kemudian kita laksanakan dalam perbuatan. Itulah yang disebut dengan keimanan. Nah, ukuran keimanan tampak dalam sikap batin kita saat beribadah. Apakah ya, terutama ibadahnya adalah ibadah sholat gitu ya. Apakah ketika kita melakukan sholat itu hatinya hadir atau hanya gerakan badan gitu. Satu, ketika sholat. Dan kemudian apakah ketika kita berdoa atau kita berzikir gitu kan, itu doanya itu benar-benar tulus dirasakan dari dalam hati atau hanya sekedar gerakan-gerakan badan saja gitu. Dan ketika sahabat menginginkan rezeki yang kuat nempel pada diri sahabat, itu ternyata harus diiringi dengan keimanan yang kuat. Karena iman yang kuat itu bisa menarik rezeki. Sebab apa? Dalam surat At-Tolak ya, ayat kedua dan ketiga Allah berjanji bahwa barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka gitu. Kalau kita bertakwa, nah ukuran dari takwa itu sendiri adalah dari keimanan kita ya, yakin gitu kan. Yakin dulu. Iman itu harus diyakini di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan kemudian dibuktikan dalam perbuatan. Nah, kadang-kadang dari hati yang tidak yakin ini, ya, hatinya udah gak yakin duluan. Apa sih rumahnya rezeki gitu kan? Apa sih kita kenapa harus belajar? Apa sih Bunda Arta? Itu udah gak yakin duluan gitu kan? Ketika dimasukin grup, ketika ada ajakan, ditolak. Nah, ketika hati yang tidak yakin, maka keajaiban tidak bisa datang. Bagaimana mau bisa mengucapkan secara lisan? Saya percaya dengan Bunda Vita, saya percaya dengan Bunda Susan gitu, saya percaya Pak Nasrullah ya, itu tidak akan pernah terjadi manakala hati kita tidak yakin duluan. Buat apa sih, buat ngapain sih saya ikutan magnet rezeki? Toh nggak dikasih magnet rezeki, bukankah Allah sudah menjamin rezeki kita masing-masing? Dalam Al-Quran itu sudah ada, sudah ditakar Bunda, nggak tertukar. Betul. Tetapi kalau rezeki kita ya yang sudah dijamin Allah itu tidak mau kita usahakan menjadi rezeki yang bersih, rezeki yang barokah gitu,
mungkinkah ya dengan ketidakyakinan kita, cuma kita ya udah gitu kan, rezeki udah ada kok, kenapa kita harus bergerak gitu kan? Ya kan, kenapa kita harus bergerak kan rezeki kita sudah ditakar? Apakah mungkin Allah akan memberikan kelebihan-kelebihan yang lain dari rezeki kita yang sudah tertakar itu tanpa adanya gerakan-gerakan dari diri kita, tanpa adanya keyakinan, tanpa adanya perbuatan yang mengiringi tingkah laku kita? Apakah mungkin itu bisa terjadi gitu kan? Seperti itu ibaratnya. Nah, maka kita butuh yang namanya mengukur kadar keimanan kita. Salah satunya adalah di dalam sholat. Nah, sholat ini dipakai sebagai barometer utama. Nah, barometer utama mengukur keimanan diri kita gitu ya. Nah, kalau kita sholatnya bagus, otomatis ya tingkah laku ini juga nyambung. Tapi kalau kita sholatnya istilahnya hanya menganggap sebuah sholat itu adalah sebuah kewajiban, sekedar menggugurkan kewajiban saja, doa ya doa, tapi tanpa dirasa gitu kan. Doanya tidak dirasakan pakai hati, tidak pakai istilahnya sebuah feel yang didapat gitu, apalagi dengan kadar yang positive thinking, positive feeling dan motivasinya itu tidak dapat sama sekali, hanya doa-doa yang kosong gitu, hanya sholat yang hambar gitu kan. Nah, berapa banyak orang yang konsultasi ke saya kok sholat bunda tapi nggak berasa apa-apa gitu, saya tetap ingin, mohon maaf, ada yang bunuh diri gitu, saya kok tetap membenci gitu kan, membenci sama dia, saya tidak mau sama suami saya tidak bisa lupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak saya, terngiang-ngiang terus. Nah, yang demikian yang harus kita cek, harus kita ukur itu apa? Sholatnya dulu gitu. Nah, sholat adalah mi'raj orang beriman. Seharusnya ketika kita melakukan sholat, hati kita itu terbang menuju Allah saat sholat, ya kan? Perintah sholat itu diterima Rasulullah saat apa? Isra Mi'raj gitu. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu adalah tempat di atas, ya kan? Dan tempat di atas itu harusnya kita kalau mau menuju ke atas ya terbang. Rasulullah aja berjumpa dengan Allah juga terbang gitu kan. Nah, salat yang benar itu harus membawa kita terbang bertemu dengan Allah gitu. Kalau kita belum bisa terbang bertemu dengan Allah, merasakan feel-nya bahwa Allah itu benar-benar ada di hadapan kita, berarti ya boleh jadi nanti kadar keimanan kita belum terukur dengan baik gitu. Belum bisa dilihat ukurannya kita sudah beriman, sudah Islam dengan baik itu seperti apa gitu. Boleh jadi seperti itu. Nah, sabdanya Rasulullah ya, tidaklah seorang hamba sholat kecuali hanya bagian dari sholatnya itu dinilai sejauh mana ia khusyuk. Khusyuk itu apa sih teman-teman? Ya, saya mau tanya, khusyuk itu apa? Ada yang tahu nggak? Boleh diartikan di chat. Khusyuk adalah, silakan, balapan nulisnya, balapan ngetiknya. Khusyuk adalah, saya tunggu, 1, 2, 3. Ada yang tahu khusyuk itu apa? Ya, siapa nih yang ngetik duluan? Fokus Bunda Lili, fokus nih, Masya Allah keren Bunda Ani ya. Ada lagi yang punya jawaban lain? Ya, sudah tepat sekali ya jawaban teman-teman semuanya, bahwa khusyuk bisa kita artikan dengan fokus gitu. Nah, ketika seorang hamba ini sholatnya fokus gitu, fokus bukan hanya mengheningkan diri, karena belum tentu ketika kita sholat dalam keheningan, sholat dalam sendirian itu kita khusyuk, belum tentu ya. Umpama bangun tengah malam pun ketika kita melakukan sholat tahajud, belum tentu sholatnya khusyuk. Karena apa? Belum bisa fokus menghadirkan Allahnya di sana gitu. Tidak banyak orang yang bisa sholat khusyuk gitu ya. Jadi Rasulullah pernah bersabda juga gitu. Ketika ya, ini sabda untuk orang-orang yang berhaji gitu. Suatu saat akan datang di sebuah masa begitu banyaknya orang yang datang berhaji, tapi dia tidak bisa memaknai dan tidak dapat gelar haji gitu. Kenapa bisa seperti itu? Gitu. Karena yang datang ke Mekah gitu pada saat itu hanya berbondong-bondong untuk wisata dan membuktikan bahwa saya punya uang gitu kan. Nah, maka yang kemarin terjadi ya di tahun ini ya, kasus-kasus dari haji itu kan setiap tahun ada. Nah, fenomenanya adalah ya pemerintah Arab Saudi mengkat gitu kloter atau kuota dari haji plus dan haji furoda. Karena apa? Mereka memotong
memotong jalur yang seharusnya untuk orang-orang yang belum berkesempatan haji, mereka ingin haji kembali. Itu biasanya orang-orang yang haji furoda itu punya uang dan pengen datang lagi itu hanya untuk sekedar wisata, bukan untuk haji yang khusyuk jumpa dengan Allahnya gitu. Meskipun di sana Baitullah namanya, tapi tidak semua orang ternyata bisa melihat Ka'bah, gitu kan? Aneh kan? Nah, seperti itulah ya. Kenapa ada orang yang di sini dari Indonesianya baik-baik aja, ketika sampai ke Mekah gitu tidak bisa melihat Ka'bah? Itu karena tidak bisa menghadirkan fokusnya gitu. Nah, maka jangan sampai ini terjadi kepada diri kita. Tidak bisa menghadirkan ruhnya sholat, jiwanya sholat. Nah, maka cek kadar keimanan itu dengan tanya kepada diri kita sendiri gitu. Apakah saya sadar setiap bacaan dan gerakan sholat yang saya lakukan? Saya udah tahu maknanya belum Bunda gitu. Apakah takbiratul ihram gitu ya, simbolnya seperti ini, Allahu Akbar. Dan kita ngucapin di bibir Allahu Akbar, tahu artinya itu Allah Maha Besar, tapi di dalam hatinya feel-nya dapat enggak? Benar-benar membesarkan Allah. Dalam artian Allah bukan melebihi gedenya kita, tidak. Allah itu memang di jalur yang tidak nampak ya. Dari hal yang tidak nampak ini, tidak nampaknya Allah karena apa? Allah ada di dunia kuantum gitu. Allah itu ada di dalam dunia kuantum sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Tetapi ketidakterlihatan Allah itu memberi dampak ya, memberi dampak kepada diri kita gitu. Ya kan? Nah, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini telah diatur oleh Allah sedemikian rupa, termasuk Allah sendiri masih memberikan mihrab ya, hijabnya untuk mata kita tidak bisa menyaksikan Allah kecuali orang-orang tertentu, dan nanti itu pun bisa melihat Allah itu ketika kita sudah berada di surga, dan level surganya juga bukan level surga yang paling bawah tapi yang paling atas ya, surga Firdaus, bisa melihat Allah gitu. Seperti itulah. Nah, kadang diri kita tidak bisa merasakan manisnya iman yang ada di dalam diri kita karena kita kehilangan fokusnya, kehilangan khusyuknya gitu. Nah, maka teman-teman harus mengecek apakah ketika saya melakukan takbiratul ihram saya terkoneksi enggak dengan Allahnya gitu. Ya, saya terhubung enggak sama Allah ini gitu. Ketika teman-teman merasakan feel-nya dapat tuh benar-benar enak banget di sini enggak? Nanti itu ada pembedanya ya, ada pembedanya dengan sholat diiringi rasa bahagia dibandingkan sholat dengan terburu-buru, dibandingkan sholat dengan karena ada persoalan yang diingat-ingat persoalannya, bukan nikmat sholatnya gitu. Nah, ketika kita masih memikirkan dunia di sela-sela sholat kita, teman-teman tidak akan mendapatkan nikmatnya rasa cinta, rasa rindu, rasa senang bersujud lama-lama gitu. Itu kenapa banyak orang yang misalnya ini ada tanda di jidatnya gitu ya, itu bukan ukuran bahwa orang itu terlalu banyak sujud, tidak gitu. Boleh jadi dia sujud lama dan menimbulkan bekas di dahinya, di jidatnya itu sampai hitam-hitam, tapi belum tentu juga nyampe gitu. Fokusnya belum tentu juga pada saat sujud itu nyampe. Nah, salat yang diiringi dengan rasa khusyuk, fokus itu ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya ketika kita setelah selesai sholat gitu, ada perasaan bahagia yang kita munculkan di sana, ada perasaan yang senang, kemudian ingin melakukan lagi dan lagi ibadah ya. Ibadahnya bukan hanya ingin sholat terus sampai istilahnya bolak-balik sholat beberapa rakaat, boleh jadi satu seperti itu ya, kayak Ustadz Nasrullah gitu sampai 68 kali merasakan melakukan sholat taubat karena merasakan nikmatnya taubat itu gitu. Itu Ustadz Nasrullah gitu. Kemudian sampai Rasulullah merasakan nikmatnya ketemu sama Allah sampai berdiri dengan kakinya sampai bengkak gitu. Itu merasakan nikmatnya sholat karena benar-benar sedang kecanduan ketemu sama Allahnya di sana. Tuh, fokus menghadirkan Allahnya. Itu. Nah, kita udah dapat belum sampai ke sana? Dan belum tentu juga orang yang kadarnya sujud terus lama-lama sampai dahinya hitam ya wallahu alam gitu ya. Tapi itu kan yang bisa melihat kadar keimanan kita itu diri kita sendiri sama Allahnya langsung gitu. Diri kita sendiri yang bisa merasakan saya sudah nikmat menjalankan terapi ini, saya nikmat menjalankan sholat taubat ini, itu diri kita sendiri yang merasakan.
dan Allahnya langsung gitu. Allah sendiri yang paling tahu gitu. Seperti itu. Bagaimana kita sholat dengan perasaan yang haru, bagaimana kita takut, bagaimana kita rindu, cinta saat sujud, campur aduk, seneng banget. Salah satunya ini di sini ya teman-teman, kita sedang melakukan ibadah. Ibadahnya apa? Terapi sadar nafas itu juga sebuah ibadah. Bagaimana teman-teman merasakan haru, cinta kasih yang teman-teman keluarkan saat teman-teman bisa fokus, hening, kemudian merasakan nafas sebagai wujud rasa syukur gitu kan. Itu juga barometer kadar keimanan teman-teman semuanya. Ada berapa banyak di antara hampir 60 orang ya yang ada di grup WhatsApp, tetapi yang masuk pada malam hari ini adalah 37 orang. Merasakan nikmatnya, dan jangan berhenti seperti Bunda Susan bilang di WA barusan, kalau sudah hilang lepas beban hatinya, melekatnya, jangan kemudian besok minggu depannya tidak ngezoom lagi gitu. Kenapa? Hilang nanti khusyuknya, rasa rindunya, rasa cintanya nanti hilang, yang datang berganti dengan perasaan luka lagi, dendam lagi, kecewa lagi, kan seperti itu. Makanya penting proses untuk merilis gitu. Penting proses untuk terapi gitu. Seperti itu, percepatannya seperti itu. Lagi dan lagi, diulangi lagi dan lagi. Seperti kita sholat kan, ulangi lagi karena kita suka gitu, bukan karena itu menggugurkan sekedar kewajiban saja. Seperti itu ya. Kemudian khusyuk itu menghadirkan rasa. Khusyuk itu menghadirkan rasa. Nah, menghadirkan rasa. Rasa apa sih yang ada di dalam hati sahabat semuanya ketika mau ketemu sama Allah, ketika mau beribadah gitu kan. Rasa apa yang teman-teman hadirkan mau masuk ke ruangan terapi sadar nafas? Apakah rasa yang terlalu banyak kecewa gitu kan? Bun, saya kan kalau terapi memang fungsinya untuk membersihkan luka, betul. Tetapi ketika dalam proses Bunda Susan menterapi nanti, apakah teman-teman itu menghadirkan rasa cintanya, sending love-nya itu benar-benar nyampe apa enggak gitu. Nah, bukan hanya sekedar suara, bukan hanya sekedar bacaan gitu, terutama saat sholat juga gitu kan. Saya sholat, baca Al-Fatihah nih ya, teman-teman udah tahu nggak artinya Al-Fatihah itu apa? Kan meminta jalan yang lurus, diselamatkan dari Sirotol Mustaqim gitu, jembatan Sirotol Mustaqim gitu, supaya dikarunia jalan yang lurus dari orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka, kan gitu. Mintanya itu serius apa enggak? Ya Allah, saya minta dibukakan rahmat, saya minta dibukakan pintu rezeki, supaya rezeki itu datang menghampiri. Itu pakai rasa gitu. Nah, hatinya harus bersih dari keluh, dari ngedumel gitu, dari dendam dan dari syirik-syirik halus. Syirik halus itu ciri-cirinya seperti apa? Mama salah satunya terlalu menuruti perkataan pasangan yang mengajak diri kita melalaikan Allah. Misalnya seperti itu. Contoh, kamu nggak usah ngaji aja, mana rezeki apaan sih gitu. Kamu nggak usah kenal Bunda Arta, apaan sih itu mana rezeki? Nggak paham aku. Nah, kamu nggak paham mas, tapi aku paham gitu. Nah, kalau aku suamimu, kamu kenapa nggak mau nurutin aku loh? Tunggu dulu gitu. Nurutin suami boleh-boleh aja, tapi ketika suami melarang kita mendekat kepada Allah, itu tidak wajib untuk kita ikuti gitu. Seperti itu. Tetap jalankan apa yang ingin teman-teman rasakan. Nah, makanya ketika ada yang suami seperti itu, masuk ruang terapi supaya hati kita benar-benar nggak ada rasa dendam, marah lagi sama beliaunya gitu. Nah, besok malam nih ilmunya. Nah gitu teman-teman. Nah, mana rezeki itu terbentuk saat kita sholat dengan penuh rasa takut sama dosa, rasa cinta kepada Allah, rasa rindu surga, rasa butuh pertolongannya Allah gitu. Ketika melakukan sholat taubat gitu, hadirkan rasa takut bahwa kita sudah benar-benar menginsafi ketidaktepatan masa lalu yang pernah kita lakukan ya. Boleh nangis gitu, nangis dalam saat boleh pun ya. Kalau nangis karena rasa takut kepada Allah boleh-boleh saja, bukan nangis karena perasaan kecewa sama manusia gitu. Dan rasa nangisnya itu misalnya ya kan, kalau di MR kita punya jurus yang namanya terumbu karang. Nah, jurus terumbu karang itu ya mengajarkan kita untuk memuliakan dan membahagiakan orang lain
Ya, memuliakan dan membahagiakan orang lain itu bukan dengan cara kita, tapi dengan caranya Allah gitu. Salah satunya adalah melewati sholat taubat, bahwa kita muliakan dia, kita pernah menyakiti dia gitu. Ini ilmunya dari THMR. Kita pernah menyakiti dia dan kita minta maaf gitu sama Allah. Ya Allah, saya minta maaf, saya ingin muliakan dia, jadikanlah ruhnya memaafkanku. Hadirkan rasa takut di sana ketika kita melakukan sholat taubat gitu. Rasa takutnya sama Allah, bukan karena orang yang sudah menyakiti kita gitu. Saya pernah berbuat salah sama suami saya, ya Allah gitu. Ya, saya pernah berbuat salah sama suami saya dan saya mohon kepada Engkau hatinya supaya memaafkanku gitu. Saya takut karena azabmu itu sangat pedih gitu, di nerakanya nanti gitu kan, seperti itu. Salatnya itu menghadirkan rasa takut. Setelah itu setelah kita merasa takut gitu, astagfirullah, kemudian kita sending love gitu. Nah, saat melakukan sholat taubat itulah, setelah selesai sholat taubat, saat yang paling tepat teman-teman bisa melakukan terapi sadar nafas mandiri untuk mengirimkan sinyal cinta kepada orang yang kita tuju supaya hatinya melembut. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman coba deh dipraktekin. Pasti nanti akan merasakan sebuah kenikmatan gitu. Sebab apa? Sebab khusyuk adalah kekuatan LOP yang dahsyat. Nah, dalam mana rezeki kita kenal LOP, ya LOP atau Law of Projection adalah ilmu untuk memancarkan energi pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan yang selaras dengan doa dan harapan kita. Ingat teman-teman, selaras, nyambung, sinkron pikiran, perasaan, ucapan, kemudian perbuatan, nyambung. Jangan kayak gini, ketika teman-teman menyampaikan ya kepada saya atau kepada Bunda Susan itu pun, saya sudah LOP nih, saya memikirkan saya ingin punya mobil tuh, tapi perasaan saya masih gamang, apa iya saya dapat mobil gitu, dan perasaan tidak yakin. Berarti kalau tidak yakin berarti kurang beriman gitu. Kadar imannya seberapa sih dalam diri kita? Nah, ibaratnya kayak gitu ya kan. Nah, ketika teman-teman menyampaikan perasaan kurang yakin saya dapat mobil gitu kan, kemudian ucapannya terkeluarkan ke saya, curhat gitu, maka itu tidak selaras gitu dengan apa pikiran ya, perasaannya, kemudian ucapannya tidak selaras, tindakannya pun akhirnya tidak selaras gitu. Nah, ketika teman-teman saya bilangin gitu, Bunda Susan juga bilangin, kalau mau ajaib ya kabar-kabari orang lain biar ikutan jadi ajaib juga gitu kan. Nah, teman-teman yakin nggak di situ ada keajaiban dengan mengikuti perkataan saya atau perkataannya Bunda Susan gitu kan? Ketika teman-teman yakin, teman-teman akan berusaha mengajak orang lain. Nah, mengajak orang lain dengan rasa yang yakin. Nah, ketika rasa yakin itu muncul bahwa teman-teman tidak akan ditolak oleh orang itu, ya, tidak akan ditolak oleh orang itu, maka itu akan terjadi, teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu gitu. Saya Japri gitu ya, salah seorang gitu member yang di grup reguler, sering curhat kan, ayo Bunda masuk lagi gitu, ayo Bunda, kemudian kita berlatih kan, Bunda belum pernah berlatih MR ya, silahkan Bunda berlatih, nanti hubungi Bunda Dina, saya kasih nomornya Bunda Dina gitu. Saya yakin aja, ringan-ringan aja, saya yakin orang ini belajar, masuk. Begitu juga dengan Bunda Susan yakin itu, tarik dia untuk belajar, itu maksud kami gitu, supaya dia merasakan keajaiban seperti apa yang kami rasakan gitu, dan ratusan teman-teman lain sudah rasakan gitu. Nah, ketika teman-teman melakukan itu ya, kekuatan doa dari teman-teman untuk bisa mendapatkan keajaiban berikutnya itu lebih cepat, karena kita yakin dan fokus gitu bahwa saya ajaib, saya berhasil mengajaibkan orang lain gitu. Itu akan lebih cepat. Nah, inilah yang dinamakan khusyuk sebagai LOP, kekuatan yang dahsyat. Tidak ada hal yang menghalangi lagi dari diri teman-teman. Nah, inilah kuncinya gitu. Saat khusyuk itu kita benar-benar menghadirkan rasa di hadapannya Allah. Pikirannya jernih, nggak ingat apa-apa lagi, nggak nyabang-nyabang keinginan duniawi lagi. Ya, energi doa kita pun akan terpancar ke semesta itu tanpa gangguan atau noise atau bisikan-bisikan setan atau keraguan dari hawa nafsu kita, itu nggak akan terganggu lagi. Sebaliknya kalau dari rasa yakin kemudian tidak bisa fokus gitu kan, akhirnya apa, bisikan-bisikan itu mudah sekali, mudah banget gitu, dan rasa tidak percaya itu mudah banget ya. Nah, ini di level ini tidak mudah ya untuk dilatih fokusnya apabila setelah teman-teman ajaib lalu
ya udah deh, saya udah ajaib kok gitu, saya udah tahu ilmunya kok, kenapa saya harus mengasahnya lagi gitu. Itu juga nanti mengurangi kadar keimanan kita, mengurangi rasa yakin kita terhadap ilmu magnet rezeki ini untuk kita nikmati bareng-bareng gitu. Lalu apalagi Bunda? Nah, kemudian mengapa khusyuk? Ya, mengapa khusyuk? Mengapa khusyuk menjadi jalan terkabulnya LOP? Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Khusyuk itu menajamkan fokus doa kita. LOP itu butuh fokus. Orang yang khusyuk sholatnya bisa menghadirkan rasa bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah. Otomatis mampu memfokuskan pikirannya saat memproyeksikan harapan baik dalam LOP. Contoh, ya, contoh yang paling sering kasus dari persoalan teman-teman adalah amanah gitu ya. Yang levelnya paling tinggi, alasan paling utama masuk MR gitu kan, adanya amanah. Nah, teman-teman ketika memproyeksikan mau lunas amanah gitu, apa yang teman-teman munculkan ke alam semesta? Pikiran apa yang teman-teman munculkan di alam semesta? Uang kan, ya kan? Uang hadir, uang datanglah, uang masuklah ke dalam rekeningku, gitu. Kalau orang biasa yang belum kenal MR itu berbicara pakai logika, mana mungkin, ya mana mungkin kamu cuma seorang PNS daerah, gajinya berapa sih PNS daerah gitu kan, yang umpamanya gitu ya. Ya, kemudian dibandingkan dengan PNS di ibu kota gitu kan, kamu bisa nggak melunasi amanah di kalau kalau di PNS mah utangnya di BPD misalnya kayak gitu. Amanahnya di BPD gitu kan kayak gitu, nggak mungkin gitu kan dengan gaji sekian, ya paling kamu bisanya mencicil sekian sekian sampai berapa tahun gitu kan kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya gitu, harapannya itu tidak bisa diproyeksikan dengan baik. Ya, maka LOV-nya tidak terwujud karena ada bisikan-bisikan itu, kita tidak bisa fokus, hanya mendengarkan orang-orang yang berbicara pakai logika. Tapi kalau kita kemudian bisa melatih fokusnya, bahwa sholatnya dari sholatnya dulu ya teman-teman. Ya, melatih LOP itu dari benerin sholat kita dulu gitu. Kita benerin sholat kita, kemudian kita benar-benar bisa sholat menghadirkan rasa ya adanya Allah di hadapan kita, otomatis kita bisa memfokuskan doa pakai rasa. Ya Allah, alhamdulillah engkau telah memberi mobil putih kepadaku, alhamdulillah hutangku di BPD lunas gitu. Bisa teman. Kenapa? Fokus itu teman-teman itu bisa melatih positive thinkingnya. Khusyuk itu bisa menyingkirkan energi yang negatifnya kita. Khusyuk ya, benar-benar yakin bahwa Allah akan memberi gitu. Kemudian ya, energi negatif seperti gelisah, sombong, marah, iri itu yang sering yang menghalangi pancaran LOP teman-teman semuanya itu akan mudah lepas seiring dengan kita melatih sholat khusyuk kita gitu. Sehingga doa-doa kita yang kita ucapkan ke Allah itu terkabul, mudah mewujud nyatanya sampai seperti itu gitu. Terutama di kelas terapi sadar nafas kita ini ya, teman-teman harus benar-benar bisa melepaskan luka-luka itu dengan cara apa? Fokus ikuti itu dari awal sampai akhir, memberikan rasa bahwa saya hadir di ruangan ini itu karena Allah, saya melakukan terapi ini karena Allah, ya sedang melakukan terapi ya energi-energi yang tidak baik dalam diri saya gitu ya kan. Nah, ketika teman-teman bilang bahwa dalam surat Al-Fatihah hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah yang kami memohon pertolongan kan, hanya engkau ya Allah yang kami sembah dan memohon pertolongan, itu benar-benar jangan di sini aja tapi dirasakan di dalam hati gitu, fokus dirasakan, ya Allah terima kasih gitu. Yakin ini bisa menguatkan sebagai magnet LOP kita. Salat khusyuk itu proyeksi LOP yang terkuat langsung kepada Allah. Salat khusyuk itu LOP yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah ya. Sesungguhnya yang pertama kali diangkat dari umat ini ya, Rasulullah pernah bilang, sesungguhnya apa yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyukan. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak ngaji dibandingkan orang yang ngaji. Kan gampangnya kayak gitu ya. Seumpama satu RT aja ya, satu RT kemudian ada pengajian, berapa banyak yang datang dibandingkan yang tidak datang gitu. Nah, itulah yang dinamakan dengan diangkatnya kekhusyukan. Banyak orang yang saat ini sudah tidak khusyuk lagi sholatnya, hanya sekedar gerakan dan menggugurkan kewajiban-kewajibannya saja tanpa menghadirkan rasa ya. Ilustrasinya ibaratnya kayak gini ya teman-teman, orang yang
orang yang khusyuk itu dan orang yang tidak khusyuk itu ibaratnya melempar magnet ke dalam lumpur. Teman-teman semuanya itu punya magnet. Magnetnya ada, tetapi tidak bisa menarik rezeki lagi. Karena ketika magnet itu dilempar ke dalam lumpur, ya kan, magnetnya jadi kotor. Ya, lumpur itu ibarat dosa, ibarat lalainya kita, ibarat pikiran-pikiran negatifnya kita, perasaan cemas, perasaan dendam, perasaan dengki, dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, orang yang suruh sholatnya itu bisa khusyuk, ibarat magnet yang bersih, yang kuat, dan dapat diarahkan tepat ke dalam logam lainnya yang bisa menarik rezeki-rezeki di sekitarnya. Ya, supaya rezekinya datang. Tetapi ketika magnetnya kotor, dicemplungin ke lumpur, dia nggak bisa menarik apa-apa. Nah, teman-teman mau jadi yang mana? Magnet yang senantiasa bersih, apa magnet yang kotor gitu ya? Kurang bersih gitu. Terbungkus lumpur yang tebal. Apalagi kalau sudah diterapi gitu kan, kemudian mental, ibaratnya kayak gitu. Ya, sudah di RFFLOP terus mental, nggak masuk lagi. Ibaratnya kan magnetnya jadi kotor lagi, dibersihin apa enggak gitu kan. Nah, meskipun dibersihin dengan sholat, tapi kan sendirian. Ada yang bimbing nggak kita sholatnya khusyuk apa enggak di sana gitu kan. Ya, ibaratnya kayak gitu. Makanya ya, ketika magnet kita kotor, itu adalah dosa kita, kelalaiannya kita, pikiran-pikiran negatifnya itu kotoran-kotoran yang seharusnya bisa dibersihkan setiap pekan. Ya, untuk yang jamaahnya, kalau dibersihin sendiri pun saya udah bersih, saya sholat kok, saat sendirian sholat, saya juga ikut kajian di mana Bu? YouTube gitu. Kalau kajian di YouTube bisa nanya-nanya enggak sih, tapi saya bisa komen. Nah, komennya kan karena apa? Komen apa dijawab enggak sama adminnya? Enggak juga sih, kadang nggak dijawab. Nah, itu kan jadinya magnetnya tetap nggak bisa bersih gitu kan. Karena kita tidak ada yang membimbing secara langsung gitu. Seperti itu, makanya kita butuh mentor, kita butuh guru, kita butuh orang-orang yang lebih paham ilmu dibandingkan diri kita. Kayak saya, kayak Bunda Susan, belajar terus, belajar lagi gitu. Nggak hanya kepada Pak Nas, kita berguru juga kepada orang lain gitu kan. Dan kita tarik sinkronnya apa gitu, yang bagus kita tinggal, yang sesuai dengan ilmu magnet rezeki kita pakai. Kadang-kadang seperti itu, saya diskusi dengan Bunda Susan, ini ilmunya bagus Bun, tapi kok ini seperti ini ya, wah nggak sesuai dengan ilmu magnet rezeki. Ya udah, kita ambil yang ini, kita tinggalkan yang itu, ibaratnya gitu. Kalau orang yang punya keimanan kuat gitu ya, orang yang bisa istilahnya membedakan antara yang baik dan yang enggak gitu. Kita punya furqan dengan sendirinya kalau kita rutin mengasah ilmu kita, terutama ilmu Allahnya gitu ya. Kalau kita tidak mau membersihkan magnet yang kotor itu, maka LOP-nya menjadi LOP yang belum kuat karena hatinya kotor, energinya bocor gitu. Nah, karakter manusia yang seperti ini ciri-cirinya adalah orangnya mudah lalai. Kalau sholat, pikirannya kemana-mana. Saya ingat jemuran, saya ingat kompor udah dimatiin apa belum ya? Ternyata di kamar mandi keran air belum saya tutup gitu. Kadang seperti itu. Jadi sholatnya buru-buru, gerakan doang gitu, tanpa hadirnya rasa di dalam hati kita ya. Jadi enggak ada keyakinan di sana Allah itu ada di sana, meskipun ya mungkin ini teman-teman yang paling sering teman-teman rasakan sholat ketika sedang safar. Dan kebanyakan orang yang sedang safar sholatnya terburu-buru, benar nggak teman-teman? Kalau teman-teman pergi, apalagi pergi pakai rombongan, ya naik bis rombongan mau kemana, saya diberi waktu sholat sekian menit gitu. Bisakah saya sholat dengan cepat tapi khusyuk? Nah, pertanyaannya adalah ketika sedang safar, bisakah kita sholat tapi dengan khusyuk? Nah, kadang-kadang kita sholat tapi tidak menghadirkan rasa yakin di sana, gitu kan? Ya kan? Nah, ada yang seperti itu. Maka teman-teman harus berhati-hati ketika sedang safar. Itu pun kita butuh untuk melakukan fokus gitu, melakukan fokusnya di sana. Oke, seperti itu ya. Kemudian jangan sering mengeluh dan menyalahkan orang lain. Kan saya sedang sholat di safar kobun, makanya saya kurang fokus gitu. Ya. Kadar keimanan kita itu tercermin dari hati yang khusyuk dan fokus. Iman itu bukan hanya di lisan, tapi nyata dirasa dan dalam perbuatan juga gitu. Saat takbir langsung merasa kecil di hadapan Allah. Saat membaca Al-Fatihah hatinya bergetar gitu kan. Seolah mendengar bahwa Allah sedang menjawab doanya.
gitu. Saat sujud itu adalah saat yang bisa kita rasakan paling dekat dengan Allah, penuh harap dan tunduk gitu. Nah, kalau iman kita lemah, sholat itu jadi rutinitas yang kosong, tidak ada rasa dan tidak ada getaran batinnya. Gitu. Ya. Nah, maka teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, jangan biarkan magnet rezeki yang ada di dalam diri kita itu terbungkus lumpur yang menghalangi datangnya keberkahan. Ya, senantiasa bersihkan hati kita dengan iman yang kuat, menghadirkan rasa dalam setiap sholat. Dan itu bisa mempercepat pancaran proyeksi doa dengan penuh keyakinan. Karena pada akhirnya yang membuat rezeki mendekat bukan hanya sekedar usaha lahir saja, tetapi hati yang bisa menghadirkan rasa benar-benar berserah diri, tunduk dan khusyuk di hadapannya Allah. Maka doanya seperti ini ya. Ini sering diamalkan nggak sama teman-teman semuanya? Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yastajabu laha. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Gitu. Nah, saya sering baca doa ini. Gitu. Nah, teman-teman juga kalau mau berusaha untuk fokus dan khusyuk, gitu, jalankan sebaik mungkin dengan penuh keyakinan, dengan penuh rasa yang sadar bahwa ini juga ruang terapi merupakan tempat ibadah kita bareng-bareng, dan jangan sampai ya dengan terapi ini kita hanya ngikutin mendengarkan Bunda Susan sampai ngantuk tapi nggak menghadirkan rasa gitu. Tidak menghadirkan rasa sama sekali. Saya yakin bahwa terapi ini bisa membersihkan luka-luka batin yang saat ini saya alami, dan kemungkinan nanti 1 pekan lagi teman-teman juga akan menemukan persoalan-persoalan lagi. Dan pasti itu, Bun, saya sejak ikut RFFLOP sudah merasakan ketenangan, saya nggak perlu terapi lagi ya. Belum tentu gitu kan. Nah, buktinya apa? Ketika teman-teman sudah ada di RFFLOP kemudian tidak melakukan doubling dengan proses terapi, banyak kok yang curhat sama saya, Pun saya masih merasakan ini itu gitu kan. Merasa yang tidak nyaman, rasa yang membuat saya dendam, sakit hati. Tapi kalau saya masuk ke ruangan sadar nafas, saya itu ngantuk gitu. Kenapa kok bisa merasakan ngantuk seperti itu? Karena apa? Kurang fokus dan kurang motivasi dari dalam diri gitu. Supaya seperti ini teman-teman, sebelum terapi nih ya, saya kasih tahu biar gak ngantuk caranya seperti apa. Hadirkan itu tadi benar-benar dirasakan bahwa ada ruangan-ruangan di dalam diri saya, jiwa saya yang masih harus dibersihkan gitu kan. Jendela-jendela buram saya yang harus benar-benar saya bersihin gitu, supaya awan-awan hitam itu bisa kita keluarkan dengan rasa yang bahagia gitu. Bukan sekedar keluar gitu. Gitu bukan, tapi nah salah satunya memang tidur siang ya Bunda Lili, betul. Ya biar nggak ngantuk, tapi belum tentu Bunda. Belum tentu orang yang tidur siang itu nggak ngantuk saat di terapi. Kalau luka batinnya banyak gitu kan, udah terharu sambil nangis, kemudian rasanya kok ada rasa yang les gitu, kalau orang Jawa bilang pengen ngeliep gitu. Kadang-kadang seperti itu Bunda ya, kadang-kadang muncul seperti itu, perasaannya seperti itu. Nah, maka coba ya jalani malam ini dengan benar-benar fokus gitu, supaya benar-benar fokus. Buka kameranya, pelototin Bunda Susan. Tapi melototnya jangan melotot marah gitu ya. Melototin Bunda Susan gitu ya. Itu ya, melototin dengan perasaan cinta. Bunda Susan cantik, Bunda Susan baik gitu. Aku selesai terapi gitu. Lah kalau disuruh merem gimana ya? Merem aja, tapi ini benar-benar didengerin, fokus, dengerin supaya khusyuk menghadirkan rasa gitu. Bisa teman-teman, bisa gitu. Saya pernah mengikuti salah satu terapi juga dari Pak Ari Ginanjar Agustian via online gitu ya. Nah, beliau itu kalau menterapi langsung ayo. Nah, seperti Bunda Susan itu gayanya tegas, berapi-api gitu. Jangan sampai tertidur gitu. Pokoknya harus bisa gitu. Nah, makanya ketika kita terapi, tanamkan, saya bisa terapi sampai selesai, tidak ngantuk lagi, dan bilangnya kayak gini, terapi mengusir pusing. Ya, kalaupun nanti ada rasa efek mual-mual atau efek yang mungkin awal-awal terapi teman-teman seperti itu,
atau jalanin terus, nggak usah takut. Kadang-kadang ada yang berkeringat dingin, ada yang pusing, ada yang mual-mual. Tapi mual-mual bukan karena mual-mual telat datang bulan, bukan ya. Mual-mualnya itu ya memang karena kalau kayak orang diruqyah gimana sih Bunda gitu ya. Pernah nggak merasakan mendengar suara-suara Al-Quran kemudian mual di sini langsung keluar? Memang seperti itu. Itu tandanya ada, mohon maaf, boleh jadi ada kemasukan jin di sana itu ya. Kalau pas proses apa namanya di RFFLOP, kami pernah melihat gitu seorang peserta online gitu dari Makassar itu langsung muntah di situ gitu. Nah ternyata itu bukan karena bukan karena lambung, karena memang proses terapi ya dari yang dia jalankan di sana ada jin yang keluar gitu. Orangnya sekarang sudah sembuh gitu, alhamdulillah ya, sudah sehat kembali, cuma belum datang lagi gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan datang lagi supaya mengikuti ya kelas terapi dan juga kelas RFFLOP ya. Kita doakan semua teman-teman dalam kebaikan dan keajaiban bersama-sama ya. Sudah nggak mual-mual ya Bun? Alhamdulillah tidak ada mual-mual ya. Nah seperti itu ya teman-teman. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.